Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur tangnya kita pada hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang yang cukup terang ini, yang cukup nikmat ini, ya, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa hadir dalam acara rutinitas kita silaturahmi ibu-ibu. Salam beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Insya Allah di akhir zaman nanti kita ibu-ibu di sini beserta keluarga merupakan hamba umat Nabi Muhammad yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di akhir zaman nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kira dulu? Gak tahu ya, kita panas dari kemarau. Tahu bu? Kemarau ya. Jadi kemarau ini bu, apa? Ujian, coba. Ujian. Di mana-mana bu lemrasto, yang namanya kemarau. Dan kita juga merasakan, bukan di kita baik, kalau kita masih termasuk, ya alhamdulillah bu ya. Kalau kita yang di Palembang itu yang anak-anak sekolah dari, ya. Nah kita masih seperti ini. Tapi kalau pagi-pagi begini, kalau pagi habis subuh sampai ke jam 6:30, yang kita juga bukan kabut, itu asap. Nah, kita bu dampak dari kemarau ini bu, kebakaran, debu, ya bu ya. Terasa lah gersang di dalam badan. Jadi kita rasa itu bukan berarti gersang di luar baik, termasuk di dalam tubuh kita ini ada panas. Ya. Tetapi di dalam kemarau ini sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai manusia yang punya pemikiran, kita ini bu ada bedanya antara binatang dengan manusia. Manusia itu punya pola pikir. Kalau binatang ada berpikir. Jadi kalau di dalam Quran itu yang orang yang cerdas itu disebut dengan ulul albab. Jadi kalau kita berpikir dan berpikir ngapo sampai kemarau. Kalau banjir ngapo banjir. Kalau kata lagu zaman dulu, lagu happy itu ya. Apa lagu yang dulu? Apa coba lagu? Lagu happy itu. Yang bencana itu. Apa? Yang bencana itu. Iya, bencana itu. Udah tahu ya. Lagu happy. Mungkin alam sudah bosan. Nah, itu yang kumbek melirnya bebek ya. Tingkat itu. Oh, ibu bisa. Dengan tingkat itu. Iya, mungkin alam sudah bosan melihat tingkah laku kita. Nah, kenapa bu? Alam sudah bosan melihat tingkah laku kita, terlalu banyak maksiat yang kita lakukan. Ya. Maksiat itu macam-macam bu. Mungkin kita menzalimi sesama manusia, mungkin kita menzalimi binatang, mungkin kita menzalimi tumbuh-tumbuhan, dan banyak sekali maksiat-maksiat sehingga antara yang baik dan yang buruk itu banyak yang buruk. Jadi Allah itu marah begitu bu. Marah. Sekarang kita periksa diri kita deh, periksa diri kita. Aku ini banyak berbuat maksiat, aku banyak berbuat amal. Dan sehari-hari pernah gak berpikir kalau tidur itu apa yang berpikir kalau tidur itu besok sama aku ya? Iya kan bu? Sebelum kerja pasti itu anak tidur pasti pikir besok ada calon nggak ya? Ada telur nggak ya untuk sarapan? Oh iya udah kan dulu untuk warung saya buka ke warung dulu. Tapi pernah gak kita sebelum tidur itu berpikir ya Allah, dari subuh kemarin aku bangun sampai sekarang aku nak tidur lagi. Apa yang aku lakukan yang untuk bernilai ibadah? Apa yang aku lakukan yang mengakibatkan aku mendapatkan dosa? Benar tak kita cerita? Kalau ibu berpikir seperti itu, maka kalau ibu berpikir, oh aku hari ini terlalu banyak dosa yang aku lakukan, maka perbanyak dengan istighfar. Tetapi kalau kita mulai dengan amal kebaikan, alhamdulillah, insya Allah kebaikan
Bu akan ditambah lagi. Tapi yang kejahatan ini dikurangi Bu, jangan ditambah lagi. Nah itu. Jadi dari dampak kemarau ini ada 3 yang perlu kita pelajari ya. Yang pertama, semua kerusakan adalah akibat dari ulah tangan manusia. Benar nggak? Iya. Jadi kalau kaget dibuka di Al-Quran itu ada di Quran surat Ar-Rum 41 dan Quran surat Asy-Syura ayat 30 dan banyak lagi yang menjelaskan tentang kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Salah satunya Bu saya ambil dari Quran surat Asy-Syura 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaghfu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah itu disebabkan oleh tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagai besar dari kesalahan itu. Jadi musibah itu ini Bu, kemarau ini dari tangan kita dewe. Nah itu tadi kesalahan kita itu jadi koreksi. Kenapa? Karena dampak dari kemarau ini Bu, kalau binatang nggak kate itu buat kerusakan. Paling sebenarnya apa? Kebun, misal kebun PRT dimakan oleh kambing, mungkin yang punya kambing nggak jadi makan, gambeknya lah sayur PRT. Nah kalau kita punya imun nanti makan, nggak mungkin dia ngambek tumbuh-tumbuhan punya main. Tapi kalau manusia Bu banyak, nggak tahu itu punya si A, pokoknya udah nanti. Ngomong, Bu, aku minta ya. Bella, jawab gue Bu. Dia yang minta, dia yang jawab. Dari mana ngomong itu halal? Haram Bu. Nah, jangan dia ngomong dari mana? Minta penyewak kari. Nah, itu sering. Bu minta, kenal sama Mbak Eka. Banyak jeruk kan pengen mereka tutup rumahnya. Mereka minta jeruk ya, DA. Penting. Yang ngomong kita, yang jawab kita, yang sampai kita. Dosa. Nah dosa, ibu udah tahu kalau jeruk itu kesayangan dia. Dia nak nunggu masak, kok dipetik. Nah, kita tadi karena ini umurnya banyak tadi kan ajak kemarahan Mbak Eka. Nggak tahu juga dia petik siko. Nah, jangan sampai masuk subuh besok kalau kamu petik jeruknya Mbak Eka atau dari mereka kayak kau kaget dulu nak masuk subuh. Cari dulu Mbak Eka, minta izin dulu kalau kemarin minta jeruknya udah ngomong. Sudah, gitu tadi. Sudah ngomong jawab iya kita tahu dewe di mereka. Burung udah masuk subuh, cari dulu Mbak Eka. Nah, Bu, nyari sebanyak itu mau sama mana Mbak Eka? Belitang Mbak Eka. Nah, Mbak Eka jadi Belitang masih penting. Kalau dia pada masa dia tahu yang mana Belitang, yang mana pusat, yang mana Sukarjaya dan Pati, buku satu cuma beda dari sinar hidupnya lain beda kan? Nah, Bu ya. Jadi perbanyaklah Bu kita itu beristighfar. Banyak ulama salaf berkata, apabila musim kemarau panjang tidak turun hujan, maka binatang-binatang berdoa. Nah, yang besar ini kalau binatang sudah berdoa, binatang itu berdoa malah nanti itu juga. Kita sudah sholat istisqa, sudah banyak istighfar, ya hujan tidak turun-turun, binatang berdoa. Jadi kira anjing, ayam, kucing. Ketika ayat tidak berdoa, bisa dia berdoa Bu. Makanya kalau kita punya imunan ya, yang kita sayang tuh doa ketemu ya. Kita punya kucing, jadi makan berdoa biar kami dapat duit, kami bikin lagi purnya. Tidak itu. Tidak. Mau pacak makan nih. Nah, ibu perhatikan kalau ibu punya imunan, ibu sayang dari kecil sampai besar ibu ngomongin dengerin nggak Bu? Binatang itu. Nah, jadi dia udah baca ngomong. Nah minta doa apa? Tidak, tapi begitu kita ngomong berdoa ya, supaya rezeki lancar, supaya bisa dibeli pur, bisa dibeli ikan, bisa dibeli daging untuk makan. Nah tapi ketika kita dapat rezeki kita lupa Bu. Nah, kucing jadi kita tulang baik. Itu kan datang doa siapa yang dijawab oleh Allah kan? Tapi ketika itu diterima menurut kucing, berdoa ya supaya rezeki lancar, besok mau belikan ikan. Ketika kita dapat duit kita lupa bahwa kucing nggak berdoa, belum tentu doa kita dijawab oleh Allah. Mungkin kucing kita juga makannya karena apa? Ketika kita makan ada haknya binatang.
Nah sudah saya itu lagi tunjuk, maka kita zolimi binatang yang telah kita janjikan tadi. Nah, jadi ketika pengaruh Bu, apa doa para binatang? Katanya Bu, ini doanya. Allahumma anhum fabisaba bihim ajdabat aradu wa qata al matko. Ya Allah, laknatlah manusia yang berbuat maksiat. Nah, itu doa binatang. Binatang berdoa. Ya Allah, laknatlah manusia yang berbuat maksiat. Disebabkan maksiat mereka lah bumi ini menjadi gersang dan tidak turun hujan. Nah itu. Jadi perlu kita dalam sana sini, wong sholat, itulah banyak kita ini tidak turun hujan. Kenapa? Karena kita tadi banyak itu maksiat tadi. Nah itu. Kita tadi. Kalian kan tadi kejiman gerimis, burung. Nah, itu kenapa? Itu parahnya Bu. Kalau binatang sudah berdoa, nah hati-hati, ya. Kenapa Bu? Dia semua kontak binatangnya Bu. Mereka yang melakukan maksiat, dampaknya apa? Ke tumbuh-tumbuhan, kena dah? Kena. Ke binatang kena dah? Kena. Nah makanya dampak dari tangan manusia inilah, karena dalam Quran ada yang berbuat maksiat itu tidak mati binatang dijelaskan. Kerusakan bumi ini bukan karena binatang, tangan-tangan manusia. Jadilah itu dalam Quran ada tangan-tangan binatang yang rusak, tangan-tangan manusia. Yang kedua Bu, kita ambil dari Temaro ini, hati dan jiwa juga bisa kering dan gersang seperti bumi. Nah ketika jiwa kita kering Bu, apa yang kita lakukan? Kadang hati kita gersang, Bu, memang gersang. Aku malas. Ya dah. Anak keluar rumah, aku ngaji dah. Malas malas. Nah, tapi duduk di pancol tidak malas. Nah diri majlis taklim Pak panas. Nah itu gersang. Kenapa? Ngikutlah gersang. Seharusnya waktu ketika gersang itu hati kita buat adem. Sirami dengan ilmu agama tadi. Tidak itu di luar, di rumah banyak berzikir. Sudah sholat zuhur, apa sudah sholat isya, besok ngaji. Apa dah ngaji? Panas nian, tak tahan lagi boleh ngaji. Biasanya kita habis isya baca saya 2 ayat ya. Ketika sekarang gersang panas, ngapa? Udah tahan lagi. Assalamualaikum langsung lagi zikir lagi, dah langsung buka lari. Ngapa panas? Nah itu ngikuti gersang tadi Bu, seharusnya gitu. Semakin gersang menimpa kita tambah tingkatkan ibadah kita tadi. Takwa kita semakin dekatkan dengan Allah. Ya karena apa? Quran surah Al-Baqarah 197 mengatakan berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kita ini dah Bu, karena panas dan segalanya macam malas ya. Yang ketiga Bu, kita ambil bahwa ilmu agama itu ibarat air hujan yang dibutuhkan. Jadi kita Bu perlunya ilmu agama itu perlu. Makanya kata Bu, agama itu ya perlu. Kenapa? Agama tiangnya Salat. badan kita Bu. Kalau kita tidak punya agama, maka kita akan bingung ya. Kalau orang beragama biasanya mendulukan akhlak. Orang berilmu sering dia akhlaknya kurang. Yakin enggak? Banyak kan? Makanya orang buyar lebih berharga daripada orang pintar. Orang buyar yang berakhlak itu lebih berharga dari orang yang pintar tapi tidak berakhlak. Makanya kalau kita jumpa orangnya yang dia kumuh, yang kan kita ketemu yang kaknya susah, ketika kita ketemu dia santun dan kita yakin deh ini. Ibu ketemu lah orang di jalan yang kumuh, yang orang susah, ketemu kita dia nunduk. Coba kalau orang yang pintar, kayo ningok kita yang kumuh tadi Bu, untung udah tendangnya lewat, untung senggolnya bau gitu. Nah itulah bedanya orang susah, orang miskin yang berakhlak itu lebih baik derajatnya di sisi Allah daripada orang pintar kaya tidak berakhlak ya. Jadi kita Bu, karena keadaan kita seperti ini ya, kita mohon setiap jeda bersama-sama pagi sujud kita, ya Allah berkahilah kami, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah. Tidak harus kita istiqomah
Setiap kenapa? Dijawab, tidak tahu doa siapa yang dijawab oleh Allah. Kita berdoa. Kalau kita diam deh, pasrah aja. Mau masuk istis pokok di itu di taman. Lagi kan sandung sholat apa-apa. Kita juga mohon dengan Allah, ya Allah. Berikan rezekimu ya Allah, turunkan hujan ya Allah, kami ini makhluk perlu dengan air ya Allah, air sumber kehidupan ya Allah. Seperti itu. Jangan ada ayam cuma guru tuh kapan hujan. Nah, kapan hujan, tapi tidak pernah berdoa. Nah, apalagi sekarang yang punya pam. Nah, yang punya pam ini lalu nggak kati banyu ya, kita masuk aku atau 7 bulan tanpa ya kali. Nah itu 7 bulan tak kali 7 bulan. Yo kalau masih Pak RT gak ngisi banyu, kalau gak ngisi banyu lah mana kamu? Nah, kadang kita saling ini, kang aku si A hidup, si B hidup, aku dan hidup. Nah itu akhirnya timbul solusi. Nah terserah bu sekarang ya. Yang jelas kalau kita sering menyelidiki itu terserah. Yang bekerja disitulah yang menzalimi antara orang dengan orang lain. Ya. Itu saja Bu yang dapat saya sampaikan karena sudah waktunya azan. Mungkin banyak kekurangan yang saya sampaikan ini, lebih dan kurang mohon maaf. Apabila ada kelebihan itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.